Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi persiapan untuk masuk hidup yang kekal itu, masuk ke surga itu sejak kapan? Sejak dulu, bila perlu sejak kecil. Ya, persiapan untuk masuk dalam kerajaan surga hidup kekal itu harus sejak dulu. Sejak pertama kali tahu Yesus, sejak pertama kali tahu firman, sejak pertama kali injak gereja Tuhan. Harus sudah percaya terima Yesus, bertobat, lahir baru, dibaptis dan menjalani kehidupan baru. Kemudian menjadi copy paste fotokopinya Tuhan Yesus atau fotokopi murid-murid Tuhan Yesus. Kalau gereja harus gereja copy paste gereja Kisah Rasul 2 itu ya. Kalau enggak kayak gitu ya tidak memenuhi standar. Hanya yang kudus, suci dan tidak bercela, yang firman Tuhan katakan, Timotius katakan, Filipi katakan, semua surat-surat dari Rasul Paulus itu sama ya, yaitu yang menuruti seluruh firman Tuhan tanpa cacat, tanpa cela. Musa juga mengajarkan begitu ya, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena surga itu tidak murahan ya. Semua preaching teaching itu harus basicnya, dasarnya adalah Bible, basic instruction before leaving earth. Jadi basicnya itu di Alkitab, bukan dari gereja lokal kita, bukan dari si pengkhotbah pembicara, bukan dari Tuhan sendiri. Udah ditulis itu di Alkitab, di Bible. Itu Matius 3 aja katakan sebelum dibaptis saja mereka itu kan harus ngaku dosa, bertobat, hasilkan buah-buah yang baik yang sesuai dengan pertobatan. Dasarnya apa kita diselamatkan? Iman kita. Kalau ada iman kan pasti ada perbuatan. Iman, pengharapan, kasih. Abraham itu kan iman, tapi kan ada ketaatannya. Dia tinggalkan negara kotanya, dia tinggalkan keluarganya, orang tuanya, saudaranya, demi imannya, demi untuk mentaati firman Tuhan, suara Tuhan. Harus dia taati kan? Gitu ya Besti. Jadi persiapannya sejak dulu. Hidup suci saleh setiap hari sejak dulu. Jangan sekali-sekali meninggalkan ibadah satu kali pun. Nah itu kan copy paste Yesus, ya kan? Jangan pernah absen ibadah hanya untuk kepentingan yang lain, kepentingan presiden, kepentingan keluarga, kepentingan apapun. Harus kepentingan Tuhan nomor satu. Karena firman Tuhan katakan kan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus hati pikiran harus suci, saleh. Jadi bertobatnya sejak kapan? Sejak dulu. Hidup suci salehnya kapan? Sejak dulu. Bertobat lahir barunya sejak kapan? Sejak dulu. Sejak dulu ya. Ulangan 6 kan? Ulangan 6. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk mengasihi Tuhan dan takut Tuhan seumur hidup. Anak, cucu, cicit. Ya, jadi kalau orang tua kita tidak mengajarkan kita, ya kita sendirilah yang mengajar diri kita. Kan, kalau kita nggak mau dibakar, dibuang ke lautan api yang kekal, dan lakukan itu bukan karena takut Tuhan, bukan karena takut dibuang ke api, nggak diterima juga. Sesempurna itu pun tidak diterima, karena semuanya harus atas dasar kasih. Siapakah yang bisa mengerjakan itu semuanya? Roh Kudus, kasih karunia yang ada di dalam kita. Kan kasih karunia yang mengerjakannya itu di dalam Rasul Paulus. Jadi kalau nanti baru mau bertobat hidup suci saleh, mau taat total kepada firman, terlambat. Kalau besok baru mau hidup suci, mentaati total firman Tuhan, terlambat. Sejak dulu setiap hari. God bless you.